Berikut adalah kisah lengkap dan mendalam tentang peristiwa turunnya surah Al-Fatihah, surah pembuka dan induk dari seluruh Al-Quran, penuh dengan latar belakang sejarah, suasana saat itu, serta keutamaan yang luar biasa dari surah ini. Kisah turunnya surah Al-Fatihah, cahaya pertama yang menyinari hati Nabi Muhammad SAW, bagian 1. Suasana sebelum wahyu datang dan kerinduan sang Nabi. Kisah ini bermula pada masa yang paling agung dan bersejarah, sekitar tahun 610 Masehi, saat Nabi Muhammad SAW telah genap berusia 40 tahun. Di kota Mekah yang saat itu masih penuh dengan kegelapan kebodohan, penyembahan berhala, dan adat istiadat yang menyimpang, Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang hatinya tetap bersih, lurus, dan selalu merindukan kebenaran sejati. Selama bertahun-tahun, jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri dan menyepi di Gua Hira yang terletak di atas sebuah bukit tidak jauh dari kota Mekah. Beliau pergi ke sana membawa bekal makanan, tinggal berhari-hari, merenungi kebesaran alam semesta, dan merasa gelisah melihat keadaan kaumnya yang tersesat jauh dari jalan yang benar. Beliau merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan manusia saat itu. Beliau bertanya-tanya dalam hati, dari manakah kita berasal? Kemana kita akan kembali? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan sangat indah dan teratur? Namun, belum ada petunjuk yang jelas dan lengkap yang sampai kepadanya. Beliau hanya mengikuti sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang beliau yang juga menyembah Allah yang satu. Di saat-saat kesendirian itu, hati Nabi Muhammad penuh dengan kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Beliau berdoa dan memohon agar ditunjukkan jalan yang lurus, agar manusia diselamatkan dari kesesatan yang panjang itu. Beliau merasa bahwa masa perubahan besar sedang dekat, namun ia belum tahu bagaimana dan dalam bentuk apa petunjuk itu akan datang. Rasa rindu dan kesiapan hati inilah yang menjadi tanah yang paling subur, siap menerima benih wahyu yang kelak akan mengubah sejarah dunia selamanya. Bagian 2. Momen agung, kedatangan malaikat Jibril dan turunnya ayat pertama. Suatu malam yang penuh berkah, yang kemudian dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Saat Nabi Muhammad SAW sedang tertidur atau dalam keadaan bangun namun penuh perenungan di dalam Gua Hira, tiba-tiba datanglah kedatangan yang sangat mulia dan dahsyat. Malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit, datang menghampiri beliau dalam wujud manusia yang sangat tampan dan bersinar. Tanpa ada peringatan sebelumnya, kedatangan itu membuat hati Nabi Muhammad bergetar kaget dan takjub. Malaikat Jibril mendekat dan berkata dengan suara yang tegas namun lembut, "Bacalah!" Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum pernah belajar membaca dan menulis, menjawab dengan jujur dan penuh kerendahan hati, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk tubuh beliau dengan sangat erat, seakan-akan memeras seluruh tenaga yang ada di dalam tubuh Nabi, lalu melepaskannya dan kembali berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad kembali menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku tidak bisa membaca." Peristiwa ini terulang sebanyak 3 kali. Pada pelukan yang ketiga kalinya, setelah Nabi menjawab hal yang sama, tiba-tiba mulut beliau terbuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan ilmu dan kekuatan ke dalam dadanya. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepadanya ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah, yaitu 10 ayat pertama dari surah Al-Alaq. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia." Saat itu juga Nabi Muhammad SAW membacanya mengikuti apa yang diajarkan Jibril. Dan dalam sekejap, ayat-ayat itu tertanam kuat di dalam hatinya dan tidak pernah hilang sedikit pun sampai kapanpun. Setelah peristiwa itu, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan beliau. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sangat bergejolak, kaget, takjub, dan sedikit ketakutan karena pengalaman yang luar biasa itu. Ia berlari menemani istrinya, Siti Khadijah, dan berkata, selimutilah aku." Setelah perasaannya tenang, ia menceritakan semua kejadian itu kepada istrinya. Siti Khadijah yang sangat mengenal kebaikan dan kejujuran suaminya, langsung meyakini bahwa ini adalah berita yang baik, bahwa Allah telah memilih beliau untuk tugas yang sangat mulia, dan ia menjadi orang pertama yang beriman kepada wahyu tersebut. Namun saat ini yang diturunkan baru saja ayat-ayat awal itu, dan belumlah turun surah yang menjadi induk dari segala surah.
Bagian 3. Turunnya surah Al-Fatihah, doa paling sempurna yang diajarkan langit. Setelah beberapa waktu berlalu, ada masa di mana wahyu sempat terputus untuk sementara waktu, yang kemudian dikenal sebagai masa Faturah. Nabi Muhammad kembali merasa rindu, menanti kedatangan kabar dari langit. Meskipun tidak lama, namun bagi beliau rasanya waktu itu terasa sangat panjang. Hingga akhirnya, malaikat Jibril kembali datang membawa kabar gembira dan petunjuk yang jauh lebih lengkap dan sempurna. Pada kesempatan inilah, menurut riwayat yang paling kuat dan masyhur di kalangan para ulama, surah Al-Fatihah diturunkan secara sekaligus dan sempurna. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui perantara malaikat Jibril, seolah-olah berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin aku mengajarkan kepadamu sesuatu yang belum pernah aku ajarkan kepada nabi-nabi sebelummu?" Nabi menjawab dengan penuh harap, "Tentu saja wahai Jibril, apa itu?" Maka turunlah 7 ayat yang luar biasa ini, yang kemudian menjadi pembuka kitab suci yang agung ini. 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 4. Yang menguasai hari pembalasan. 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang murka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Saat menerima ayat-ayat ini, hati Nabi Muhammad SAW terasa sangat tenang, damai, dan penuh cahaya. Beliau menyadari bahwa ayat-ayat ini bukan sekedar bacaan, melainkan doa yang paling sempurna dan lengkap. Isinya mencakup pengenalan diri kita kepada Tuhan, pujian yang paling layak baginya, pengakuan bahwa Dialah pemilik segala kuasa, pernyataan ketundukan kita, serta permohonan yang paling utama, meminta ditunjukkan jalan yang benar dan dijauhkan dari kesesatan. Surah ini disebut Al-Fatihah yang artinya pembuka, karena ia membuka segala kebaikan, membuka pintu rahmat Allah, dan menjadi pembuka dalam setiap ibadah sholat yang kita lakukan. Ia juga disebut Ummul Kitab atau induk Al-Quran, karena intisari dari seluruh isi Al-Quran sebenarnya terkandung di dalamnya. Apa yang ada di seluruh Al-Quran hanyalah penjelasan lebih rinci dari apa yang tercantum dalam surah pendek ini. Bagian 4. Keutamaan luar biasa dan penjelasan maknanya. Begitu besarnya kedudukan surah Al-Fatihah ini, sehingga Rasulullah SAW sendiri sering menceritakan keutamaannya yang sangat dahsyat kepada para sahabat. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun di dalam Al-Quran, satu surah pun yang semisal dengan surah Al-Fatihah. Surah itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku." Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Barang siapa melakukan sholat dan di dalamnya ia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sempurna, tidak diterima, dan tidak bernilai." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya surah ini. Tanpa membacanya, sholat kita belum dianggap lengkap dan sah. Mengapa surah ini begitu istimewa? Karena surah ini adalah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permohonan hambanya. Ketika kita membaca, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah menjawabnya dengan, "Engkau telah memujiku dan permohonanmu akan aku kabulkan." Dan ketika kita membaca, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," Allah pun menjawab, "Ini adalah untukku dan untukmu, dan permohonanmu akan aku kabulkan." Begitu indahnya hubungan antara hamba dan Tuhan dalam surah ini. Surah ini adalah percakapan yang paling mulia, di mana kita memuji dan memohon, dan Allah yang maha mendengar menjawabnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Surah ini mengajarkan kita bahwa tujuan hidup manusia hanyalah satu, menyembah Allah semata dan memohon pertolongannya dalam segala urusan, serta senantiasa berada di jalan yang benar dan selamat. Bagian 5. Dampak dan pelajaran yang diambil. Turunnya surah Al-Fatihah ini menjadi titik balik yang sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad dan bagi seluruh umat manusia. Bagi Nabi Muhammad, peristiwa ini menjadi kekuatan jiwa yang luar biasa. Ia merasa bahwa beban berat yang dirasakannya kini terangkat karena ia sudah memegang kunci petunjuk yang paling sempurna. Dengan surah ini, ia mulai berdakwah, mengajarkan kepada manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang satu,
sebagaimana tercantum dengan jelas dalam ayat kelima surah ini. Bagi kita umatnya hingga hari ini, surah Al-Fatihah adalah teman setia kita seumur hidup. Kita membacanya paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam dalam setiap sholat wajib kita, belum lagi dalam sholat sunnah, berdoa, dan momen-momen lain. Kisah turunnya surah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran besar. 1. Kesiapan hati. Allah memberikan petunjuknya kepada orang yang hatinya siap dan merindukan kebenaran, sebagaimana hati Nabi Muhammad yang selalu merenung dan mencari jalan yang benar. 2. Doa yang paling utama. Permohonan kita yang paling penting bukanlah kekayaan, jabatan, atau kemewahan dunia, melainkan petunjuk jalan yang lurus. Jika kita sudah berada di jalan yang benar, maka kebaikan dunia dan akhirat akan mengikutinya. 3. Kedekatan dengan Allah. Surah ini mengajarkan kita cara berbicara dengan Tuhan kita dengan bahasa yang paling indah, penuh hormat dan penuh kasih sayang. Demikianlah kisah agung turunnya surah Al-Fatihah, permata terindah yang pertama kali diberikan langit kepada Nabi tercinta, menjadi cahaya yang menerangi kegelapan dunia hingga hari kiamat nanti.